Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Ya pemirsa, pelaksanaan pembelajaran tatap muka dalam situasi PPKM level 3 di Kabupaten Banjar berjalan tertib dan lancar. Sedikitnya 869 sekolah dari 917 sekolah di daerah ini resmi menggelar pembelajaran tatap muka mulai 30 Agustus 2021. Di samping itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjar mendukung sepenuhnya kebijakan Dinas Pendidikan untuk menggelar PTM terbatas di masa pandemi ini dalam upaya mendorong setiap sekolah melakukan prokes ketat dan vaksinasi tenaga pendidik. Beginilah suasana hari pertama pembelajaran tatap muka di SDN Keraton 1 Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Siswa dengan tertib memakai masker selama mengikuti pembelajaran, menjaga jarak, serta mengikuti arahan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah pembelajaran di dalam kelas. Kepala SDN Keraton 1 Martapura Kota Hajah Islamiyah menyatakan, sesuai SKB 4 Menteri dan Edaran Menteri Dalam Negeri, bagi daerah level 1 sampai 3 untuk segera memulai pembelajaran tatap muka. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan komite sekolah, melakukan sosialisasi dengan orang tua siswa. Diakuinya para orang tua siswa dan guru cukup antusias untuk pembelajaran tatap muka. Karena itu pihak sekolah menyiapkan skenario pembelajaran berdasarkan aturan seperti jumlah siswa belajar di kelas maksimal 15 orang, serta jadwal belajar yang diatur dalam shift, serta persiapan fasilitas penunjang protokol kesehatan. Alhamdulillah antusias orang tua dan anak-anak serta guru itu sangat semangat sekali untuk tatap muka dengan Bapak Ibu gurunya, juga kita juga selaku kepala sekolah juga untuk kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Karena murid kami ini pada umumnya banyak, di setiap kelas itu melebihi 18, sehingga kami harus sementara pakai shift dalam untuk pengaturan jarak. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, menyatakan dari 917 sekolah di Kabupaten Banjar, 869 sekolah menggelar pembelajaran tatap muka. Namun menurutnya tidak ada paksaan bagi siswa belajar di sekolah. Karena itu sekolah wajib memberikan opsi dan tidak ada diskriminasi di dalamnya. Untuk PTM terbatas ini prosesnya seperti yang tercantum di SKB 4 Menteri dan juga Inmendagri. Untuk PAUD maksimal itu 5 siswa per kelas. Dan untuk SD dan SMP itu maksimal 50%, jadi sekitar 15 orang per kelas. Jadi tidak ada paksaan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ini. Sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh. Dan juga orang tua diberikan kewenangan penuh untuk memilih. Tidak ada diskriminasi bagi siswa yang melaksanakan atau memilih PJJ. Diketahui vaksinasi guru dan siswa bukan syarat pembukaan sekolah, karena yang menjadi kriteria hanyalah level PPKM. Kendati demikian, vaksinasi guru jadi kewajiban untuk melakukan opsi pembelajaran tatap muka. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Banjar sudah digelar sejak Senin 30 Agustus lalu. Total 869 dari 917 sekolah menggelarnya dengan prokes ketat dan dievaluasi setiap minggunya. Untuk itulah 5.000 lebih guru yang tergabung di PGRI Kabupaten Banjar siap menyukseskan PTM terbatas ini agar terus berlanjut di tengah penerapan PPKM level 3 saat ini. PGRI mendorong setiap guru agar selalu memperhatikan betul prokes di sekolahnya masing-masing, agar tidak ada penambahan kasus baru dari sekolah yang memungkinkan kembali ditundanya PTM terbatas ini. Selain itu juga mendorong seluruh guru untuk melakukan vaksinasi, baik yang difasilitasi Dinas Pendidikan maupun fasilitas kesehatan di tempat masing-masing.
Kita yang guru-guru yang vaksinasi kemarin sudah itu melalui Dinas Pendidikan disampaikan himbauan, kemudian edaran dari Dinas juga sudah disampaikan. Artinya kami dari PGRI itu selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kami menghimbau guru-guru khususnya anggota PGRI itu supaya bisa melaksanakan vaksinasi. Jainal berharap dengan digelarnya PTM terbatas ini menjadi jawaban bagi orang tua siswa yang selama ini cukup kesulitan mendampingi anaknya yang belajar dari rumah selama hampir 2 tahun. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek RI bekerja sama dengan Yayasan Al-Ittihad Ponorogo melakukan program Kejar Mutu melalui pendampingan psikososial peserta didik di masa pandemi COVID-19. Salah satunya di SDN Sungai Jingah 1, Banjarmasin. Dan harapannya program Kejar Mutu melalui pendampingan psikososial dari Kemendikbud dan Ristek RI bisa memberikan semangat belajar siswa di tengah jenuhnya pembelajaran jarak jauh. Kita simak informasi selengkapnya. Hampir 2 tahun seluruh sekolah di Indonesia, termasuk di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal ini dilakukan pemerintah guna mencegah peserta didik tertular dari virus corona atau COVID-19. Namun ternyata berdasarkan evaluasi pemerintah, implementasi belajar dari rumah ini dinilai tidak berjalan maksimal terhadap mutu peserta didik. Lantaran muncul berbagai problematika, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, maupun orang tua dalam mendampingi anak belajar, sehingga bisa menimbulkan kemampuan penurunan belajar atau loose learning. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia kerjasama dengan Yayasan Al-Ittihad Ponorogo melaksanakan program Kejar Mutu melalui pendampingan psikososial peserta didik di kota Banjarmasin. Menurut Ketua Tim Fasilitator Pendamping Psikososial dari Yayasan Al-Ittihad Ponorogo, program Kejar Mutu ini hanya menyasar 20 sekolah, 10 sekolah di Kabupaten Barito Kuala, dan 10 sekolah di Banjarmasin. Untuk di Banjarmasin salah satunya di SDN Sungai Jingah 1. Kami Al-Ittihad Ponorogo ini ditugaskan selama 30 hari untuk melakukan sampling di 10 sekolah di kota Banjarmasin selama 30 hari mulai dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 11 September. Nah, salah satu sasaran kita adalah hari ini di SD Sungai Jingah 1 Banjarmasin. Program Kejar Mutu ini dilakukan selama 30 hari mulai dari 12 Agustus hingga 11 September 2021. Adapun sistem kegiatannya yakni analisis minimum siswa guna mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selanjutnya, psikososial yang dirangkai dengan metode Sinema Biblioedukasi atau CBI dengan tujuan mengembalikan semangat belajar siswa. Kita di Selasa kemarin atau hari yang kedua setelah analisis kita membuat namanya metode pembelajaran dalam rangka untuk menangani terjadinya loss learning dari hasil AKM. Terus hari ini Mas, kita melakukan yang namanya psikososial. Psikososial ini kita rangkai dalam bentuk metode CBI atau Sinema Biblioedukasi. Nah, dari Yayasan Al-Ittihad Ponorogo ini membentuk yang namanya CBI ini dalam rangka untuk menangani mental anak, meningkatkan semangat anak untuk belajar, yaitu mulai sinemak atau menonton video-video pendidikan, film-film pendidikan yang seperti yang kita lihat hari ini, dan juga melalui biblioedukasi atau membaca bercerita ini untuk meningkatkan kompetensi literasi baca dan tulisnya juga. Harapannya lewat program Kemendikbudristek RI ini, dari sekolah yang terpilih atau pilot project tersebut, guru-guru mampu menyebarkan kegiatannya ke sekolah lainnya sebagai salah satu persiapan pembelajaran tatap muka setelah pandemi berakhir. Muhail, Banjar TV. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya.
Sekolah Dasar Negeri Sungai Jingah 1, salah satu dari 10 sekolah yang mendapat program Kejar Mutu dari Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di masa pandemi COVID-19. Program pendampingan psikososial ini ternyata disambut antusias para guru, termasuk peserta didiknya yang cukup antusias mengikuti sejumlah metode pembelajaran yang diberikan tim fasilitator. Seperti pada metode Sinema Biblio Edukasi atau CBE, anak-anak tampak serius dan menyimak isi cerita dalam video yang diputar melalui layar proyektor. Begitu juga dalam metode edukasi melalui buku bacaan yang berisi cerita menarik. Kepala SDN Sungai Jingah 1, Desi Natalia menjelaskan sangat bersyukur sekolahnya ditunjuk dalam program pendampingan psikososial Kemendikbud RI. Program ini berlangsung selama 2 hari dan siswa cukup antusias mengikuti kegiatan yang disampaikan tim fasilitator. Apalagi siswa dan orang tua juga sangat mendambakan agar anak-anaknya bisa kembali belajar tatap muka di sekolah. Namanya bukan PTM ya, tapi kita menjadi sampel penelitian dari kementerian dalam rangka program pendampingan psikososial bagi peserta didik selama masa pandemi. Seluruh siswa sangat antusias sekali karena mereka sangat mendambakan kita kembali PTM. Meski hanya berlangsung selama 2 hari, namun tim fasilitator psikososial tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Pasalnya, siswa yang terlibat dalam kegiatan ini, setiap kelasnya hanya diikuti 10 orang siswa. Desi mengaku hadirnya program ini sangat berdampak bagi peserta didiknya dalam membangkitkan semangat di tengah jenuhnya pembelajaran jarak jauh. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sekalipun pandemi ini masih belum berakhir, namun sebagian pedagang baju di kawasan Pasar Sentra Antasari masih bertahan. Diakui penjualannya tidak seramai sebelum pandemi datang. Namun para pedagang tersebut mengaku apapun kondisinya tetap akan bersyukur. Di samping itu, saat pandemi dan PPKM seperti sekarang ini, para pelanggan dari luar daerah tidak banyak yang datang langsung ke toko, melainkan hanya memesan barang dan minta dikirim lewat ekspedisi atau jasa pengiriman lainnya. Dampak pandemi yang melanda Indonesia juga ikut dirasakan masyarakat Banjarmasin, apalagi dengan diberlakukannya PPKM yang terus berlanjut, sedikit banyak juga berdampak bagi pelaku usaha, terutama para pedagang, seperti dirasakan pedagang baju di kawasan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang mengaku selama masa pandemi ini angka penjualannya mengalami penurunan. Dalam kondisi yang seperti itu, para pedagang mengaku tetap memilih berjualan meskipun pembeli sedikit berkurang, sebagaimana diungkapkan Abu, salah satu pedagang busana, pengelola toko Mawaddah yang sudah puluhan tahun bertahan. Penjualannya memang agak mengurang daripada biasanya. Penghasilan biasanya dapatnya banyak, sekarang agak menurunnya gratis lah. Sebelum masa pandemi, alhamdulillah kalau penjualan itu kalau kami sini nyambet tuh apa juga lusin. Ya. Hampir 20-30 lusin seharinya. Kalau untuk sekarang ini, untuk mencari 5 lusin pun sulit. Saat ini barang keluar hanya antara 5 lusin atau lebih. Berbeda sebelum masa pandemi melanda, penjualan bisa mencapai 50 lusin per harinya. Namun yang pasti apapun kondisinya, para pedagang mengaku bersyukur masih bisa bertahan di tengah pandemi dan berharap pandemi ini segera berakhir serta perekonomian kembali lancar seperti biasa. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, toko Mawaddah Busana yang menempati lantai 2 Pasar Sentra Antasari Banjarmasin sudah ada sejak puluhan tahun silam. Toko busana yang menjual berbagai jenis baju dan celana ini juga telah memiliki pelanggan tetap, tidak hanya dari kota Banjarmasin, tapi juga dari berbagai daerah lainnya
seperti hulu sungai, bahkan Palangkaraya. Namun saat pandemi dan PPKM seperti sekarang ini, para pelanggan dari luar daerah tidak banyak yang datang langsung ke toko, melainkan hanya memesan barang dan minta dikirim lewat ekspedisi atau jasa pengiriman lainnya. Dari hulu sungai, Kota Baru, dan Palangkaraya. Nah, kalau pandemi ini masih datangan lah buahnya tuh Bang? Ya, kan bisa datang, kadang-kadang bisa mengirim aja lewatnya gitu. Tapi tetap berlangganan Bang lah? Insya Allah tetap. Ada yang bahan macam-macam kan, ada produk Bandung, ada produk dari Tanah Abang kan, masing-masing lah. Kalau produk Bandung itu kisarannya udah dari harga berapa tuh? Kalau kisaran produk Bandung, kalau bahan kaosnya kan ada yang bagusnya, ada yang biasanya. Kalau yang bagus itu sampai 60-70 lah. Terkait harga penjualan sama tetap seperti biasanya, namun sangat tergantung dari bahan dan asal datang bahan. Kebanyakan barang dagangan yang ditawarkan di toko ini berasal dari Bandung dan Jakarta. Murtasyah, Banjar TV. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami membersamai akhir pekan Anda. Demikianlah akhir dari kebersamaan kita dalam Lintas Banua Sepekan minggu ini, edisi 5 September 2021. Nantikan berita dan informasi lainnya tetap di Lintas Banua Sepekan minggu depan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lini Astalina mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.